Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung transistor, yaitu tegangan basis, harus ada tegangan kolektor, lalu ada tegangan emitor, dan selanjutnya ada tegangan basis emitor, dan cara menghitung tegangan kolektor emitor. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, cara menghitung tegangan basis. Untuk yang di sini, kita anggap saja kaki transistor adalah kaki satu yang paling kanan, kaki dua yang bagian tengah, dan kaki tiga yang bagian kiri. Lalu untuk kaki satu dia adalah kaki basis, kaki dua adalah kaki kolektor, dan kaki tiga adalah kaki emitor. Oke, untuk menghitung tegangan basis, dengan multimeter. Jangan lupa multimeter untuk selektornya ini kita posisikan. Cara untuk menghitung tegangan basis, jangan lupa kita selektor pada multimeter kita taruh pada bagian volt DC. Terus kita sesuaikan untuk tegangan sumber yang kita pakai. Kalau pada power amplifier OCL, untuk power amplifier OCL dan biasanya kita menggunakan tegangan power di antara 15 plus 15 minus 15 atau plus 18 minus 18 atau bisa juga plus 24 atau minus 24. Oke. Dan biasanya yang paling tinggi plus 32 dan minus 32. Untuk selektornya ini, untuk lebih amannya untuk mengukur tegangan, kita posisikan di sektor yang bagian 50 yang di sini. Nih di sini 50. Sesuaikan dengan posisi multimeter atau batas ukur multimeter itu sendiri. Jika 50 tidak ada, adanya 30, lebih baik diposisikan ke di atasnya agar lebih amannya. Nanti kalau misal tidak terbaca bisa kita turunkan per tahap. Oke, untuk tegangan basis, untuk pembahasan multimeternya udah selesai. Untuk penghubungan probe-nya, untuk probe merah kita hubungkan ke kaki basis, lalu untuk probe hitam kita hubungkan ke ground atau ke CT. Untuk di rangkaian OCL, groundnya itu terdapat pada minus speaker, biasanya ditulis min SP, terus ada yang tulisan CT, dan ada yang tulisan 0. Itu adalah ground. Bisa untuk probe hitam kita hubungkan ke situ, lalu untuk probe merah kita hubungkan ke basis. Dan oke, untuk proses selanjutnya yaitu adalah cara menghitung tegangan kolektor. Ini masih sama caranya. Jangan lupa untuk selektor multimeter kita taruh pada bagian selektor yang 50 kalau di multimeter ini untuk lebih amannya. Lalu untuk probe merah kita hubungkan ke kaki kolektor, kaki 2. Lalu untuk yang probe hitam kita hubungkan ke ground lagi atau ke CT. Sama halnya dengan cara menghitung tegangan emitor. Untuk cara menghitung tegangan emitor sama. Untuk probe merah kita hubungkan ke kaki emitor, lalu untuk probe hitam kita hubungkan ke CT atau 0 atau ground. Dan selanjutnya untuk cara menghitung tegangan basis emitor. Untuk cara menghitung tegangan basis emitor, untuk kaki merahnya kita hubungkan ke kaki basis, kaki 1. Lalu untuk probe hitamnya kita hubungkan ke kaki 3 atau emitor. Ini nanti bisa terbaca tegangan basis dan emitor. Lalu untuk selanjutnya, cara menghitung tegangan kolektor emitor. Untuk cara menghitung tegangan kolektor emitor, untuk probe merah, kita hubungkan ke kaki 2, kaki kolektor. Lalu untuk probe hitamnya kita hubungkan ke kaki 3, yaitu kaki emitor. Untuk cara-cara menghitung dari tegangan basis pada transistor, tegangan basis pada transistor, lalu tegangan kolektor pada transistor, tegangan emitor pada transistor, lalu dilanjutkan dengan tegangan basis emitor dan tegangan kolektor emitor. Oke, kita misalkan di
gambar skematik ini. Ini adalah gambar rangkaian skematik power amplifier OCL. Nah, tadi misal kita ingin mengukur tegangan basis. Jadi untuk tegangan basis di kaki basis ini kita gabungkan probe merah. Lalu untuk probe hitamnya kita bisa ambil ke CT 0 atau minus SP ini. Kita hubungkan ke situ nanti akan terbaca. Lalu untuk masalah satu lagi, ketika kita mengukur tegangan basis, tegangan kolektor, tegangan emitor, tegangan basis emitor, dan tegangan kolektor emitor, itu ada kalanya pada rangkaian di sini ada kalanya yang akan terbaca adalah tegangan plus dan ada kalanya yang terbaca akan tegangan minus. Jadi dalam proses penghitungan ketika jarum pada multimeter bergerak ke arah kiri yang seharusnya dia akan bergerak ke arah kanan dan nilainya bisa terbaca, berarti probe tersebut tertukar. Maksudnya tertukar gimana? Jadi nanti ketika kita menghitung, contohnya kita menghitung tegangan kolektor emitor, terus probe merah kita taruh ke kaki kolektor, lalu probe hitam kita taruh ke kaki emitor. Ketika jarum bergerak ke kiri, nah itu berarti tegangannya itu adalah tegangan minus. Seperti di ini, skematik ini, yang terbaca adalah tegangan minus seperti yang di sini, bukan tegangan plus. Jadi ketika yang terbaca adalah tegangan minus, tinggal kita balik saja untuk probe-nya yang awalnya itu adalah probe merah untuk ke kaki kolektor dan probe hitam untuk ke kaki emitor, kita balik. Untuk probe hitam kita gabungkan ke kaki kolektor. Lalu untuk probe merah kita gabungkan ke kaki emitor. Seperti itu. Kenapa kok bisa terbalik? Kenapa kok ini harus ditukar? Karena alasannya adalah yang terbaca adalah tegangan minus. Kenapa kok bisa tegangan minus? Karena di dalam rangkaian power amplifier OCL ini kan ada dua tegangan. Yang pertama tegangan plus dan tegangan minus. Ketika transistor yang di atas ini, ketika kita menghitung tegangan kolektor emitor, yang kita hubungkan probe merah adalah kolektor yang di atas ini. Terus emitornya kita dapat probe hitam yang di bawah sini. Itu benar dan itu akan terbaca. Kenapa itu terbaca dan itu normal? Karena aliran listrik dari plus dia mengalir ke sini melewati kaki kolektor lalu ke kaki emitor dan ini probe merah. Terus di sini probe hitam. Itu akan terbaca. Dan itu beda ceritanya ketika kita menghitung Q7 kolektor dan ini emitor. Ketika di sini kita kasih merah dan di sini kita kasih hitam, padahal dari sumbernya di sini adalah sumber minus. Ketika minus atau probe hitam terus ketemu dengan plus, maka itu terbacanya akan terbalik. Di multimeter dia akan terbaca jarumnya akan bergerak ke kiri atau terbalik. Jadi itu tinggal kita tukar saja probe-nya. Yang probe hitam di sini, lalu probe merah di sini. Nah, nanti di sini adalah terbaca minus. Jadi nanti hasilnya ketika kita tukar probe-nya, hasilnya nanti akan terbaca minus. Misal kok tegangan kolektor emitor terbaca 12 volt, berarti nanti adalah yang ditulis adalah minus 12 volt. Kenapa? Karena yang dibaca adalah tegangan minusnya. Oke, sampai di sini. Sekian untuk penjelasan dari pengukuran tegangan basis, tegangan kolektor, dan tegangan emitor dari skematik rangkaian power amplifier OCL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.